Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY berlatar belakang dengan nama lengkap Susilo Bambang Yudhoyono, lahir Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. Beliau berkarir militer, Jenderal TNI, dan lulusan AKABRI tahun 1973. Berpendidikan master dari Webster University tahun 1991, Dr. IPB 2004, dan berkarir politik, Menteri Pertambangan dan Energi. Beliau juga menjadi Menko Polkam pada era Megawati. Selanjutnya ada biografi SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono, adalah Presiden ke-6 RI yang menjabat 2 periode 2004 sampai 2014. Lahir di Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. SBY adalah lulusan AKABRI terbaik 1973 dan memiliki gelar doktor dari IPB. Ia memulai karir militer hingga pangkat jenderal TNI bintang 4 sebelum beralih ke politik, menjabat sebagai menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. SBY terpilih sebagai presiden pertama melalui pemilu langsung dengan Yusuf Kala tahun 2004 sampai 2009, dan Budiono tahun 2009 sampai 2014 sebagai wakilnya. Pemerintahan Presiden SBY. Pada awal pemerintahannya, SBY menetapkan prioritas untuk memulihkan ekonomi, memberantas korupsi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjaga stabilitas politik serta keamanan. Dilantiknya ini pada tahun 2004, 20 Oktober, Presiden RI ke-6 bersama Yusuf Kala. Dengan kemenangan pemilu 2004 dengan 60,62% suara, dia berprioritas pemerintahan untuk memberantas korupsi melalui penguatan KPK. Pemulihan ekonomi dengan bantuan sosial seperti BLT, penanganan bencana besar seperti tsunami Aceh 2004, dan SBY membawa Indonesia melewati transisi penting pasca reformasi dengan fokus pada stabilitas ekonomi dan pemerintahan yang lebih transparan. Kebijakan ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pertama adalah menaikkan dan menurunkan harga BBM yang bertujuan untuk memulihkan anggaran pendapatan belanja negara yang terancam jebol. Yang kedua adalah kebijakan ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Kebijakan ekonomi syariah Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan meningkatkan peran ekonomi syariah di sektor perdagangan, investasi, asuransi, dan perbankan. Yang ketiga adalah memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ini bertujuan untuk mendukung dan mendorong pertumbuhan UMKM di kalangan masyarakat serta pertumbuhan perekonomian Indonesia. Yang keempat adalah perbankan syariah. Perbankan syariah memberikan pembiayaan tanpa bunga atau riba. Hal ini dapat menghindari investasi bisnis yang dilarang dalam Islam. Hal ini dapat mendorong dan membantu perekonomian yang lebih berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah pembentukan BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang bertujuan untuk menanggulangi serta memberantas terorisme. Badan ini badan kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, BNPT ini mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme. Selanjutnya adalah DKN. DKN dibentuk pada tanggal 8 Oktober 2005. Nah, ini dibentuk menurut ikrar menilai pembentukan DKN adalah amanat UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Selain itu, nantinya DKN akan mengurusi masalah keamanan secara komprehensif. Jadi tidak hanya terorisme saja. Jadi DKN tidak bekerja pada kasus per kasus. Selanjutnya adalah pembentukan Densus 88. Nah, Densus 88 merupakan salah satu cara pemerintah untuk memberantas
pendekatan hard power dengan penggunaan pasukan pemukul. Sesuai dengan amanat undang-undang, Densus 88 memiliki kewenangan dalam penanggulangan terorisme. Selanjutnya ada kebijakan sosial budaya. Yang pertama, pengakuan budaya oleh UNESCO. Di era SBY, beberapa budaya Indonesia mendapatkan pengakuan internasional. Di antaranya, yang pertama, batik. Pada tahun 2009, UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya Banda. Dan yang kedua ada angklung. Pada tahun 2010, alat musik tradisional ini diakui sebagai warisan budaya tak benda. Dan yang ketiga ada kerjasama dengan UNESCO. Pemerintah mengintensifikkan promosi budaya Indonesia agar mendapatkan perhatian dunia. Yang kedua ada Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat. Latar belakang diluncurkan pada tahun 2008 sebagai pengganti Askeskin. Program ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin. Yang kedua ada pelaksanaan melalui kartu Jamkesmas. Masyarakat biasa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di fasilitasi kesehatan tertentu. Dan yang ketiga, cikal bakal BPJS Kesehatan. Program ini menjadi dasar pembentukan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diimplementasikan di era pemerintah Jokowi. Dan yang ketiga ada PNPM Mandiri atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Latar belakang PNPM ini dimulai pada tahun 2007 sebagai salah satu program penentasan kemiskinan berbasis masyarakat. Konflik SARA dan separatisme. Tantangan konflik SARA di Ambon, Peso, dan Papua serta gerakan separatis seperti OPN mengancam stabilitas nasional. Respon SBY mendukung perdamaian Aceh melalui perjanjian Helsinki dan mengadopsi pendekatan militer serta dialog di Papua meski dikritik karena kurang fokus pada kesejahteraan. Korupsi di lingkaran pemerintahan. Tantangan kasus korupsi besar seperti Bank Senturi dan Hambalang melibatkan tokoh penting merusak citra pemerintah dan Partai Demokrat. Respon SBY mendukung KPK memecat kader Demokrat terlibat korupsi, namun dinilai kurang tegas terhadap lingkaran partainya sendiri. Fragmentasi koalisi pemerintahan. Tantangan koalisi tidak solid karena konflik kepentingan antar partai, menyulitkan pengambilan keputusan di DPR. Respon SBY mengutamakan kompromi untuk menjaga stabilitas politik mesti mengedepankan efektivitas kebijakan. Selanjutnya masuk pembahasan tentang ekonomi, korupsi dan efisiensi anggaran. Tantangan korupsi besar seperti proyek Hambalang dan Senturi serta pemborosan anggaran di kementerian dan lembaga menghambat pembangunan. Respon SBY mendukung KPK dan meningkatkan transparansi melalui sistem online seperti e-banking meskipun ada kritik terhadap instan kontensinya. Ketergantungan pada komoditas. Tantangan ekonomi bergantung pada komoditas seperti sawit dan batu bara. Fluktuasi harga global mempengaruhi pendapat negara sementara diversifikasi ke ekonomi masih minim. Respon SBY mendorong hilirisasi dan melarang ekspor bahan minta untuk pengolahan dalam negeri meskipun hasilnya belum optimal. Krisis ekonomi global pada tahun 2008. Tantangan penurunan investasi asing, melemahnya rupiah, dan pelambatan ekonomi global. Respon SBY memperkuat konsumsi domestik dan memberikan stimulus fiskal seperti subsidi dan pengurangan pajak untuk menjaga daya beli masyarakat. Yang selanjutnya yakni tantangan di bidang sosial dan juga budaya. Yang pertama yakni akses pendidikan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan program BOS pada masa pemerintahannya. Meskipun program ini dapat membantu meringankan biaya pendidikan, namun kesenjangan akses dan kualitas antara kota dan juga pedesaan masih menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil dengan minimnya guru dan juga fasilitas. Yang kedua yakni akses dan kualitas kesehatan. Program Jamkesmas meningkatkan akses kesehatan, tetapi ketimpangan fasilitas dan tenaga medis di daerah terpencil serta masalah penyakit menular dan gizi buruk tetap menjadi tantangan. Tiga yakni pola gaya hidup dan juga konsumerisme. Gaya hidup
Dan konsumerisme ini dipengaruhi karena adanya kestabilan ekonomi pada era Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga kestabilan ekonomi ini dapat meningkatkan daya beli di masyarakat kelas menengah. Selanjutnya adalah tantangan Presiden SBY dalam bidang lingkungan. Selama masa pemerintahan Presiden SBY mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2014, tentu saja Presiden SBY menghadapi tantangan dalam bidang lingkungan. Yang pertama adalah isu tentang transboundary haze atau kabut asap lintas batas. Hal ini disebabkan karena kebakaran hutan atau lahan di suatu negara yang berdampak pada negara lain. Faktor-faktor yang memengaruhi isu ini adalah kebakaran hutan yang terus berlangsung dan kelemahan pengakuan hukum serta pengelolaan hutan yang kurang baik. Upaya yang dilakukan SBY dalam mengatasi isu ini adalah dengan melakukan komitmen dalam ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution pada tahun 2014 dan menetapkan kebijakan-kebijakan agar hal ini tidak terulang kembali. Tantangan yang kedua adalah perubahan iklim. Indonesia termasuk negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar, terutama dari sektor kehutanan dan lahan gambut, sehingga perubahan iklim menjadi sebuah tantangan yang besar bagi Indonesia, bahkan seluruh dunia hingga sekarang. Yang ketiga adalah pencemaran lingkungan. Hal ini terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan hingga menyebabkan limbah-limbah yang mencemari lingkungan. Yang terakhir adalah sebuah tantangan yang tidak bisa terhindarkan, yaitu tantangan bencana alam. Contohnya pada tahun 2004, tepatnya tanggal 26 Desember, terjadi sebuah. Yang terakhir adalah tantangan yang tak bisa terhindarkan, yaitu bencana alam. Pada tahun 2004, pada tanggal 26 Desember, terjadi bencana alam yaitu tsunami di Aceh yang menewaskan kurang lebih 230.000 orang dan ratusan ribu jiwa kehilangan tempat tinggalnya. Hal ini menjadi sejarah yang tidak akan pernah terlupakan di negara Indonesia. Selanjutnya adalah tantangan Presiden SBY dalam bidang keamanan. Yang pertama, terorisme. Indonesia menghadapi berbagai serangan terorisme dari kelompok ekstremis, contohnya seperti Jemaah Islamiyah. Beberapa peristiwa besar pernah terjadi, seperti bom Bali 2 pada tahun 2005, yang menewaskan puluhan orang dan sebagian besar wisatawan. Yang kedua adalah konflik internal, yaitu beberapa gerakan separatis yang mengancam keamanan Indonesia. Contohnya ada GAM, yaitu Gerakan Aceh Merdeka, konflik bersenjata di Aceh yang berlangsung bertahun-tahun. Yang kedua ada Organisasi Papua Merdeka, perlawanan bersenjata dan tuntutan kemerdekaan di Papua. Upaya pemerintah dalam menghadapi konflik internal ini adalah Presiden SBY berhasil mengakhiri konflik dengan GAM melalui Perjanjian Helsinki pada tahun 2005 yang membawa perdamaian ke Aceh. Kemudian di Papua, pendekatan dialog diutamakan meskipun konflik bersenjata masih terjadi. Kemudian ada pencapaian di bidang ekonomi. Yang pertama yakni penurunan harga BBM pada 2008 hingga 2009. Krisis ekonomi global 2008 membuat harga minyak dunia turun drastis dari USD 147 ke US dollar 40 per barel. SBY menurunkan harga BBM 3 kali pada Desember 2008, Januari, dan Maret 2009 untuk meringankan beban masyarakat. Langkah adaptif ini bersejarah mengingat harga BBM di Indonesia yang jarang turun. Yang kedua yakni pertumbuhan ekonomi stabil di atas 6%. Pasca krisis 1998, ekonomi Indonesia pulih dan stabil selama 2004 hingga 2008 meski ada krisis global. Pertumbuhan ekonomi di atas 6% menciptakan lapangan pekerjaan dan menurunkan kemiskinan serta memperkuat daya beli. Yang ketiga yakni cadangan devisa tertinggi pada 2008. Indikator sosial ekonomi untuk menghadapi guncangan eksternal. Pencapaiannya yakni cadangan devisa mencapai US dollar 51 miliar, tertinggi saat itu. Didukung dengan harganya komoditas tinggi, masuknya modal asing dan juga pengelolaan utang disiplin yang berdampak pada stabilitas rupiah dan juga ruang fiskal meningkat. Setelah itu ada pencapaian di bidang politik. Yang pertama yakni penyelesaian konflik Aceh 2005. SBY berhasil menengahi perjanjian Helsinki yang mengakhiri konflik Aceh dengan gerakan Aceh Merdeka atau GAM, memberikan otonomi lebih besar bagi Aceh dan menciptakan stabilitas setelah bencana tsunami 2004. Yang kedua yakni stabilisasi politik domestik. SBY menjaga stabilitas politik
melalui pemilihan presiden langsung, koalisi inklusif, dan penguatan lembaga anti korupsi seperti KPK. Yang ketiga yakni penanganan terorisme. SBY memperkuat pemberantasan terorisme dengan operasi keamanan yang berhasil menanggulangi jaringan teroris dan memperkuat kerjasama internasional untuk menangani ancaman terorisme. Di akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan penyambutan militer untuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi presiden selanjutnya. Kemudian yang kedua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mendapatkan hadiah rumah dari negara yang bertempatkan di kawasan Mega Kuningan, tepatnya di Jalan Mega Kuningan Timur 7 nomor 26 Kuningan Timur Setiabudi, Jakarta Selatan. Setelah pensiun dari jabatannya sebagai presiden, ia menghabiskan waktunya untuk melakukan hobi-hobinya seperti melukis dan juga membuat lagu. Untuk yang terakhirnya nih kesimpulan dari semua materi yang kami sampaikan yakni Susilo Bambang Yudhoyono lahir di Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. Ia menjadi presiden pertama yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Sebelum menjadi presiden, ia adalah tentara ABRI yang terinspirasi dari ayahnya. Kebijakannya meliputi BBM, BLT, dan juga ekonomi syariah. Prestasinya termasuk penurunan BBM, pertumbuhan ekonomi di atas 6%, dan cadangan devisa US dollar sebesar 51 miliar. Program pro rakyat seperti BLT, beasiswa, Jamkesmas, dan juga penurunan kemiskinan sebesar 5,4%.